Ya, kembali di People and Inspiration. Tadi adalah cookies yang diproduksi oleh Morbi Plus. Rasanya ada yang rasa keju, sama ada yang rasa coklat. Dan itu partnernya dari Mbak Yuni. Iya, ini juga original. Namanya adalah Mbak siapa? Ini Stella. Hai Mbak Stella. Jadi ahli makanan di Morbi Plus Stella. Jadi yang ngeramu segala macam. Dan dia sudah expert karena dulu food technology di IPB dan sekarang juga di Wageningen. Food technology juga. Jadi, soal pengalaman unik lah ya ketika kemudian memulai Morbi Plus, terus promo ke masyarakat dan lain sebagainya, ada nggak pengalaman uniknya? Pengalaman uniknya kalau introduce tentang insect ya, karena agak-agak ada sebagian besar daerah menganggap itu tabu atau agak susah. Sekarang misalnya kita introduce yang sekarang, kalau purely insects di bazar yang sekarang, itu kadang orang agak enggan untuk mencoba gitu sih. Itu sangat challenging sebenarnya. Jadi harus benar-benar provide nutrisinya bagaimana, terus convince tentang social impact-nya itu. Jadi dengan makan ini membantu orang lain loh, gitu, yang benar-benar membutuhkan. Jadi dari segi nutrisi dan dengan nilai sosialnya juga. Tapi challenging-nya tentang serangga sih. Nutrition facts juga sebetulnya bisa jadi cara biar orang tahu bahwa kalau saya makan ini fungsi buat tubuh saya apa, khasiatnya apa gitu ya. Ini juga dilakukan ya. Misalnya sumber protein ini bagus untuk pembentukan otot dan lain sebagainya, dikasih tahu juga. Jadi nanti khususnya jadi kami punya 2 segmen pasar. Yang pertama di pedesaan dengan harga yang lebih murah, dan di kota dengan harga yang lebih tinggi dan variasi lebih banyak, dan rasanya pasti lebih bervariasi juga. Tapi harganya lebih tinggi juga gitu. Jadi nanti kami akan cross subsidi. Jadi dari kota nanti akan ke desa. Gitu. Jadi pola pengemasannya gimana tuh Mbak Yuni supaya memang ya strateginya efektif? Artinya kalau untuk yang orang kota ya mereka membeli walaupun harganya kemudian mereka tahu bahwa ini harganya lebih tinggi nih dibandingkan dengan produk yang sama dijual di desa ataupun di daerah-daerah. Sebenarnya produknya nggak sama persis, tetapi yang di desa variasinya lebih sedikit, packagingnya lebih biasa, jadi low cost gitu. Makanya selain cross subsidi, produksinya juga lebih rendah. Kemudian kami juga nge-brand kalau di sosial itu ke healthy lifestyle, gitu. Jadi nanti ada yang misalnya nge-brandnya ada yang kayak agak-agak jamu. Ada yang herbal, ada yang benar-benar kayak mood buster kayak gitu-gitu. Jadi bermacam-macam, bervariasi gitu, sesuai dengan kebutuhan yang sekarang lagi ngetren banget. Pokoknya berbagai macam strategi akan dilakukan gitu ya. Kalau di desa basic untuk malnutrisi. Gitu. Oke. Ya, soal berarti Mbak dan juga tim ini sudah ada di tahap merealisasikan idenya, terus juga mengembangkan bisnisnya lah ya. Nah, tahapnya sebetulnya kalau bicara soal social entrepreneur di Indonesia ataupun kebanyakan kita gitu, ataupun startup lah ya, mereka tuh nggak akhirnya secara mudah merealisasikan idenya. Sebenarnya kenapa sih? Apakah mereka kurang berani, kurang pede sama idenya, atau gimana? Ini sekedar bagi tips saja untuk startup yang ada di luar sana yang pengen segera merealisasikan idenya. Sebenarnya lebih kepada mau maju atau tidak sih. Syarat yang paling ultimatum dari kami adalah sudah jangan ragu, ikut aja kompetisi. Gitu. Karena dari kompetisi 1 ke 2 mungkin kita gagal, tapi di situ kita belajar banyak gitu. Dan kita ngerasa banyak orang yang kayak gitu loh gitu. Jadi dan banyak orang-orang inspiratif yang menginspire kita gitu. Di situ sih. Karena pertama kali juga kami kader juga gitu kan. Background bisnis tidak ada, punya great idea tapi bagaimana cara menjalankannya tidak orang bisnis gitu kan. Tapi kita langsung aja nekat ikut kompetisi 1, 2, 3 gitu kan. Khususnya yang di YSI ini benar-benar diajarin bisnisnya gitu. Jadi sekarang kita sedikit demi sedikit tahu cara menjalankan sebuah perusahaan itu seperti ini. Gitu. Itu adalah salah satu keuntungan ketika bergabung dengan kompetisi tingkatnya internasional. Soal support dari pemerintah sendiri terhadap social entrepreneurs atau social enterprise lah ya di Indonesia atau buat Morbi Plus sendiri, gimana sih rasanya? Sudah ada belum supportnya gitu?
waktu bulan Maret kemarin kami bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura dan beliau sangat support kami. Sebenarnya awalnya kami tidak tahu gitu kan support dari pemerintah karena sebagian besar UMKM yang kami tahu. Kalau social enterprise kami belum mengetahuinya karena mungkin kami masih sedikit informasi tentang itu. Dan dari beliau mengatakan celah-celah apa yang bisa didapatkan dari pemerintah gitu. Sebenarnya banyak cara untuk mendapatkannya gitu. The only point kita mau nggak cari informasinya gitu. Karena kami dulu juga nggak tahu awalnya kan gitu. Akhirnya ketemu Bapak Duta Besar akhirnya tahu seperti itu gitu. Ya, sebetulnya banyak ya upaya dari pemerintah untuk membantu SMI atau mungkin startup tapi kemudian aksesnya mereka nggak terlalu tahu. Tapi bisa kita dapetin kalau kitanya proaktif untuk nyari tahu informasi-informasi tersebut. Oke, Morbi Plus kedepannya akan seperti apa? Pengennya seperti apa? Jangkauannya ataupun dampak sosialnya yang ingin diraih di kedepannya itu akan seperti apa sih cita-citanya? Untuk jangka pendek, kami mau run di regional di Sulawesi Selatan. Untuk 3 tahun ke depan semoga kami profitable, company kami dan sustainable, jadi bisa expand di Pulau Jawa dan bisa reach ibu kota khususnya. Dan mungkin bisa advertise di televisi, jadi bisa scaling up. Kemudian impact sosialnya pastinya nanti kami sekarang projectnya di Maros. Dan nanti kalau kami sudah profitable dan sudah sustainable, kami akan mengembangkan community-community lainnya juga begitu. Baik di Pulau Jawa maupun di pulau lainnya. Harapannya seperti itu. Ya, pemirsa, demikian ngobrol-ngobrol saya bersama teman-teman yang sangat inspiratif. Sampai jumpa di People and Inspiration berikutnya. Dah.